Kita komen soal isu-isu nasional ya Pak, dikit boleh ya Pak? Soal misalnya narasi yang sempat viral juga nih Pak di Tempo, bagaimana Nasdem yang dulu mendukung Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang kalau dibilang Tempo itu jadi babak belur Nasdem dan Surya Paloh. Dan sebenarnya ini sebenarnya kita sudah tahu sejak lama, 1,5 tahun yang lalu, karena saya pernah merasakan, saya pernah di institusi itu juga. Tanggapan Bapak soal itu? Pak Surya Paloh seseorang yang ketika mengambil keputusan beliau konsisten jalani sampai akhir dengan segala macam konsekuensinya, dan mengambil keputusan itu dengan membawa idealismenya. Lalu akibat keputusan itu bermacam-macam tekanan. Itu nyata ya Pak ya terjadi? Nggak give up tuh. Saat proses itu juga ya, Pak Iya, menyaksikan? iyalah. Mana ada sekjen partai dijadikan tersangka, kemudian hukumannya sampai 15 tahun. Kita semua akhir-akhir ini sering bertanya tentang keputusan-keputusan perkara-perkara korupsi. Dulu kita nggak pernah tuh bertanya tuh. Sekarang akhir-akhir ini kita tanya, ini bener nggak sih peristiwa korupsinya? Gitu. Dan itu terjadi. Tapi Pak Surya Paloh menjalani itu semua dengan segala macam bebannya. Beliau tidak berhenti. Apa sih susahnya bilang, Nis, kelihatannya berat nih, kita selesai aja ya? Enggak loh. Terus jalan sampai tuntas. Sampai akhir. Dengan segala macam tekanan dihadapi. Dan menurut saya kenapa beliau begitu? Karena beliau membawa idealisme. Membawa gagasan yang dia yakini. Kalau itu sekedar pragmatisme, apalagi oportunisme, ya dilepas, berhenti. Tapi kalau orang memiliki keyakinan, nah itu yang dikerjakan oleh Pak Surya Paloh dengan segala macam tantangan yang dihadapi. Karena itu saya sangat hormat sekali. Dan itu kepercayaan yang Partai Nasdem berikan, Pak Surya Paloh berikan, saya bawa kepercayaan itu dengan berjuang seserius mungkin sepanjang perjalanan itu. Dan melihat konsekuensi itu ternyata juga masih terus terjadi sampai sekarang untuk beliau dan Partai Nasdem. Ya, nah inilah yang penting dalam sebuah demokrasi. Kenapa saya sampaikan dari awal penting bahwa tidak berada di pemerintahan, partai berada di posisi di luar pemerintahan, itu harus punya kesetaraan kesempatan sehingga bisa hidup semuanya dengan baik. Toh ujungnya ada siklus 5 tahun. Nah, saya melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Partai Nasdem sejak awal terus adalah sebuah perjuangan politik yang akan dicatat di dalam sejarah demokrasi kita. Mengambil keputusan-keputusan besar dan menjalani keputusan besar itu dengan segala konsekuensinya. Jadi kita percaya bahwa pemerintah yang hari ini memegang kewenangan itu akan bertindak fair, bertindak adil kepada semua. Karena kan catatannya akan diingat semuanya dan dibuka pada publik. Hari ini semua bisa lihat. Adil nggak tapi menurut Pak Anies sekarang? Khususnya kalau dalam hal ini Partai Nasdem ya, kalau memang yang disampaikan itu benar-benar terjadi ya. Justru, faktanya kan kita melihat ya sebelum-sebelumnya sudah banyak terjadi. Maka itu yang ini seringkali harus dikoreksi. Ketika kemudian seseorang terlibat dalam proses politik, lalu saya nih misalnya terlibat politik, saya mau ke bank, mau kredit rumah, jadi nggak bisa. Hanya karena saya tidak berada di pemerintahan. Ini nggak fair. Dan ini yang akan membuat demokrasi tidak sehat. Biarkan saja itu adalah keputusan-keputusan objektif usaha. Yang satu adalah keputusan politik terkait dengan proses politik. Kenapa ini penting? Karena yang harus dijaga adalah demokrasi. Kewenangan yang ada itu siklusnya 5 tahunan. Bukan hal yang aneh ketika kemudian berada di kekuasaan, kemudian segalanya yang tidak berada itu bukan yang aneh. Tapi itu adalah cara kuno.
Cara kuno, bukan aneh, udah dipraktekkan dari zaman dulu. Tapi kalau mau menjadi modern, maka tunjukkan modernitas itu. Ya seperti saya ceritakan tadi, saya ini oleh MK tidak dimenangkan. Cara kunonya itu nggak ikut proses lagi, nggak datang ke KPU, kemudian mengumpulkan itu cara kuno. Ya banyak juga yang mengusulkan seperti itu. Nis, itu buat apa datang ke sana? Udah jelas ini adalah, nggak usah, jangan. Kita tunjukkan inilah cara modern dalam berdemokrasi. Inilah cara maju berdemokrasi. Ya Indonesia sudah harus lebih maju. Ketika kemudian pegang kewenangan, ya yang namanya urusan bisnis, keputusannya keputusan bisnis. Kalau layak secara bisnis, jalankan kreditnya. Kalau tidak layak, ya jangan. Tapi kalau itu dicampur baurkan, bukan hal yang aneh karena itulah kebiasaan dari zaman dulu. Itu kuno itu. Ya kalau keren gitu. Gitu. Pertanyaan saya kembali, nyesel nggak Pak? Atau paling nggak feeling guilty kah terhadap situasi saat ini yang dialami oleh Saya Nasdem bukan hanya itu, tapi punya beban moral. Beban moral itu baik kepada Pak Surya Paloh dan Nasdem yang berjuang, baik dengan jutaan orang yang mendukung di mana-mana. Konsekuensi beban moral itu apa? Ya saya harus bisa sekonsisten mungkin menjalankan peran yang saya kerjakan. Karena yang mereka harapkan ketika proses itu ada kan perubahan. Dan aspirasi itu dititipkan, maka tanggung jawab moral saya membawa aspirasi itu. Itulah bentuk tanggung jawab moral saya. Yang masih Bapak lanjutkan sehingga tanggung jawab moral itu tidak membuat orang-orang yang sudah bekerja itu semua menjadi kecewa. Tapi itu adalah tanggung jawab yang saya sudah sering katakan. Saya ini mendapatkan kepercayaan, mendapatkan dukungan yang berbasiskan trust. Ya saya mau jaga trust itu. Itulah wujud tanggung jawab moralnya. Bapak khawatir nggak dengan peristiwa yang terjadi di Partai Nasdem dan Surya Paloh saat ini membuat nanti partai-partai politik jadi berpikir gitu kalau misalnya ingin bersama-sama Bapak mendukung gagasan Bapak nantinya, atau misalnya kayak Bapak jadi menahan diri, terlihat menahan diri, atau bagaimana? Terlihat Bapak Anies menahan diri agar tidak terjadi lagi gitu hal-hal yang seperti itu. Gini, saya bilang, saya kadang-kadang melihat kalau sampai segala cara dikerjakan, intervensi dikerjakan dengan cara aparat, pakai bansos, pakai semua,